Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Sekarang masuk seri yang ke-13 ya, 13 seri. 13 seri masih melanjutkan tajuk yang kemarin yaitu ketauhidan Paulus. Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawatnya menjadi catatan langit dan dibalas Allah dengan yang lebih baik lagi. Dan aku tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih atas sholawatnya. Berikutnya juga untuk seluruh pewerku terkasih dimanapun kalian berada, matur nembah nuwun, terima kasih atas semua apresiasinya ya. Anti download, anti skip, dan semoga mengambil peran serta untuk berkenan men-share atau membagikan kajian-kajian dari link dakwah ini ya. Dan semoga itu menjadi catatan langit juga bagi kalian semuanya. Dan terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Oke. Kemarin aku telah menjelaskan ini dalam kerangka pemikiran ya. Seperti ini kemarin ya, sudah jelas lah ya, sudah cukup ya. Tinggal kalian aja posisinya menerima atau menolak itu silahkan saja. Kalian merdeka untuk menentukan pilihan kalian. Itu cahayanya nggak di sini nggak ada apa-apa, nggak nyulap, nggak sulap. Oke, ya. Ini apa? Ini hujan sebentar lagi sepertinya, mendung masih berat, jadi gelap, jadi kita tambah lampu ya. Ini lampunya dikirim oleh viewer kita dari Jogja. Terima kasih, semoga menjadi catatan langit atas amal solehnya telah membelikan lampu ya, lampu studio itu. Oke, sebelumnya aku bacakan sekilas saja ya, yang perlu-perlu aja aku jawab, yang enggak perlu ya kita lalui aja ya. Yang jelas aku akan tetap memberikan apresiasi atas komentar-komentar kalian. Pertama Makassar ya, Mas DSD terima kasih. Terus Mas NW dari Turki, Turan Kidul terima kasih. Mas atau Bapak ini R dari Bengkulu ya, turut mengamini paparan Gus Beti. Terima kasih Pak R dari Bengkulu ya. Bengkulu, nggak tahu Bengkulu penghasil kopi juga atau bukan ya. Mas MX dari Tanah Karo, terima kasih Mas MX ya. Mbak GF dari Palu, terima kasih. Ini Kang Mas SE sepertinya tidak berkenan ditanya asalnya dari mana, jawabnya cuma Jatim ya, dari Jatim ya. Terima kasih Jatim ya. Turut dukung doa kerinduan Gus Beti tentang rumah, Tuhan mengabulkan, amin amin. Terima kasih Kang Mas SE yang ada di Jawa Timur atas doanya, terima kasih. Borneo alhamdulillah, Samarinda nyimak selalu, terima kasih. Lai AG ya, dosen kita ini, dosen bahasa Yunani ya. Terima kasih meluangkan waktunya kembali untuk hadir di sini bersama kita ya. Mencoba memahami Allah Tritunggal itu sama asiknya dengan mencoba memahami pemain kuda lumping makan beling. Kok bisa? Ya seperti kemarin Mas sudah dijelaskan, itu
hal-hal yang harus dipahami, mana yang transrasional, mana yang irasional. Ya. Setelah kita buktikan Tritunggal itu tidak irasional karena dia tidak mempunyai bukti kebenaran secara matematis. Sementara kalau kuda lumping makan beling itu secara faktual bisa kita buktikan. Ya. Jadi nanti antara irasional dan transrasional itu pembedanya di bukti. Sejauh mana dia bisa dibuktikan atau tidak. Jadi kalaupun akal tidak mampu tetapi dia punya proof, punya bukti, maka dia transrasional. Tetapi kalau akal tidak mampu, begitu juga dia tidak punya bukti, berarti itu irasional gitu ya. Kita sudah buktikan yang namanya satu ya satu, tiga ya tiga, ya enggak tiga dalam satu, satu dalam tiga, atau membaginya menjadi apa itu hipostasis dan ousia ya. Itu sudah aku jelaskan kemarin. Terima kasih Kang Mas saudaraku Age, salam untuk keluarga di Tanah Karo juga ya ini ya. Dan semoga sehat selalu ya. Sudah meluangkan waktu untuk mengikutinya. Kang Mas EM, ini Mas EM dari mana? Aku lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. KL, benarkah umat Kristen mengikuti ajaran Paulus ya? Mas KL ini dari mana ya? Ini ada yang perlu dikoreksi sebetulnya ya. Ada yang perlu dikoreksi atas penjelasannya ini ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Cuman gini aja lah. Intinya aku berkali-kali mengingatkan kepada siapapun semuanya, jangan menyalahkan Paulus dalam konsep teologis Kristen. Karena dia tetap berpegang kepada Allah yang Esa, yang tunggal. Dia tidak pernah kompromi terhadap Allah Tritunggal. Itu aja. Tapi untuk memahami itu memang kalian harus paham apa itu Tuhan, apa itu Allah. Itu yang jadi masalah di sana. Karena nanti Paulus itu menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, tapi tidak pernah sebagai Allah. Itu memang kajiannya nanti tersendiri lagi ya. Berikutnya Mas TH Gresik ya. Alhamdulillah. Mas, ini Mas atau Mbak ini? SO. Hadir ngaji Gus saya kali kisah guna banyak data janji dapat ilmu. Dean Kelantan. Oh, Malaysia pantut. Bahasanya agak sulit saya pahami Bapak ya, tapi terima kasih. Ternyata banyak juga peer-peer kita dari Malaysia ya. Ini dari Kelantan lagi jiran. Salam sehat selalu untuk keluarga yang ada di negeri jiran di Malaysia, tepatnya di Kelantan ya, Bapak SO. Saya kira cukup sulit saya memahami, tapi insya Allah intinya bisa mengikuti kajian di sini Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Salam untuk keluarga di Kelantan semua. Ya itulah bahasa Malaysia, bahasa Indonesia itu satu rumpun Melayu, tapi tidak serta-merta kita bisa memahaminya dengan mudah. Begitu juga tentang Al-Quran, itu bahasa rumpun Arab, bukan bahasa Arab. Dia beda dengan Arabian. Jadi untuk memahaminya juga itu tidak serta-merta bisa, walaupun orang Arab sekalipun. Ya. Seperti aku cerita dulu, aku punya tamu misionaris dari Australia namanya Anne. Ketika aku kasih Injil ini, dia orang Inggris loh, Australia kan bahasa Inggris. Ini. Dia langsung tidak mau, dia tolak. Dia bilang bahasanya sulit gitu. Ya, jadi jangan kira orang Arab itu terus paham benar tentang bahasa Al-Quran. Ya, enggak. Ya perlu belajar juga karena Al-Quran itu Arabian bukan Araban. Berikutnya Mas AM dari Tuban, terima kasih ya. Mbak AL, dari mana Mbak AL? Tolong sertakan asalnya ya. Terima kasih ya telah menyimak. Mas RD Jakarta. Oh, terima kasih Mas RD. Nyimak JM, saya suka style JM. Style apa adanya. Karena memang nggak ada apa-apa Mas. Jadi ya apa adanya aja wis. Terima kasih, salam untuk keluarga di Jakarta. Kemudian Makassar, HC, terima kasih nyimak terus. Berikutnya
Mas Ape, Tuhan Bapa memberkati. Amin ya. Amin. Haleluya. Haleluya itu haleluya, terpujilah ya. Atau kalau kita bawa ke Arabian setara dengan apa ya? Haleluya, alhamdulillah atau subhanallah ya. Kira-kira dua itu yang mendekati ya. Kalau dalam edisi Ibrani itu haleluya. Haleluya. Ya. Ya itulah antara subhanallah atau alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin lebih dekat ya, lebih pas. Mas DR, Mas DR, sebentar aku cermati. Pribadi Allah yang esa tidak bisa sampean samakan dengan pribadi manusia, Pak Subandi Sukoco. Logika sampean sebagai manusia ciptaannya bisa menyelami misteri Allah yang esa, berarti sampean hebat. Oke, terima kasih untuk saudaraku Mas DR. Aku belum tahu Mas DR tinggal di mana. Mungkin bisa sebutkan, siapa tahu aku ada jalan-jalan ke kotamu, kita bisa ketemu ya. Terima kasih, komentarnya sangat bagus, sangat santun. Aku suka. Ya, beginilah seharusnya orang berkomentar ya. Karena semua agama, apapun agamanya kan selalu mengajarkan kita tentang tata krama, sopan santun gitu ya, tidak saling merendahkan gitu. Terima kasih, aku sangat welcome dengan komentar Mas DR ini ya, dengan santun begitu kan. Jadi kita saling bisa menyelami bagaimana sebetulnya agama itu, semua agama itu mengajarkan kita untuk selalu berperilaku dalam bingkai etika ya. Jadi nggak sembarangan ngomong gitu. Mas DR terima kasih, sangat santun sekali ya. Gimana Mas ya, ini jawabnya ya. Pribadi Allah yang esa tidak bisa sampean samakan dengan pribadi manusia, Pak Subandi Sukoco. Logika sampean sebagai manusia ciptaannya bisa menyelami misteri Allah yang esa, berarti sampean hebat. Atau gimana ya? Gini aja dah. Mas DR itu kenal ya, meskipun kenal nama tentunya karena hidup di masa lalu dia, dengan sosok bapak gereja yang bernama Tertullian, atau biasanya orang berbicara Tertullianus. Dia sama dengan aku kan, sama dengan Mas DR kan, sama. Aku Tertullianus, Mas DR, dan kalian semua itu sama-sama manusia. Masalahnya kita mau belajar atau tidak. Itu aja sih. Karena lewat education itulah kita akan mendapatkan pencerahan. Ya, sama Mas DR, aku dan Power semua itu sama dengan Tertullianus atau Tertullian. Kita tahu kan Tritunggal itu kan buah pemikiran dari Tertullian. Kapan-kapan nanti kalau ada waktu kita bahas tentang siapa itu Tertullian ya. Itu kan buah pikir Tertullian, Mas. Itu tidak alkitabiah loh, Tritunggal itu. Kan aku dari sejak awal mula aku menuntut alkitabiahnya di mana Tritunggal itu. Itu tidak alkitabiah, makanya sebetulnya Tritunggal itu selain melanggar logika, dia juga melanggar alkitabiah. Gitu loh, Mas DR. Nah, sekarang begini. Coba dalam kesendirian sampean, ya, dalam perenungan sampean, pertanyaan ini sampean tujukan ke Tertullianus. Sama toh, dia manusia, aku juga manusia kan? Sama. Pribadi Allah yang esa itu tidak bisa sampean samakan dengan pribadi manusia, Pak Tertullianus. Logika sampean sebagai manusia ciptaannya bisa menyelami misteri Allah yang esa, berarti sampean hebat. Nah, coba pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Tertullianus tadi. Kira-kira dia jawab apa? Karena aku kan sudah cukup jelas kemarin menjelaskan di introduction-nya dalam Ulangan 2929 ya. Oke ya, nggak apa-apa, aku tulis lagi supaya kalian hafal. Ulangan 2929. Apa dikatakan di sana? Allah sebatas yang dinyatakan kepada kita. Jangan kita mengatakan yang Allah tidak pernah katakan. Karena Allah itu maha segalanya.
Kita tidak tahu tentang Allah kalau Allah sendiri tidak menyatakan dirinya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Untuk kita itu sebatas yang Allah nyatakan. Yang Allah tidak nyatakan, itu biar untuk Allah saja. Jadi kalau kita melampaui Alkitab, berarti kita itu sudah melanggar. Karena kita tidak mengikuti, mengenal Allah sebatas yang Allah nyatakan. Sekarang dari mana Allah dinyatakan Tritunggal? Oleh Alkitab. Tidak pernah, karena Allah juga tidak pernah mengatakan dirinya Tritunggal. Yang Allah nyatakan bahwa dirinya Esa. Dirinya apa? Satu. Dirinya apa? Satu-satunya. Ini. Esa, kalau terlalu sulit memahami Esa, satu. Kalau terlalu sulit memahami satu, satu-satunya. Tinggal bagaimana kemampuan bahasa Mas DR, monggo. Alkitab menyatakan tentang Allah seperti yang Allah nyatakan dengan penjelasan seperti ini. Tidak ada, Tritunggal itu tidak ada, Mas. Ini tidak ada. Dalam Alkitab ini tidak ada. Nah, pertanyaan jenengan itu coba tujukan ke Tertullianus. Toh sama toh, dia manusia, aku juga manusia. Ya, Allah itu Esa, ya sudah Esa. Jangan diutak-utik lagi. Yang Esa kemudian Ehad, terus kemudian dibedakan dengan Yahid. Ehad itu adalah kesatuan. Itu kan utak-utik. Seperti kemarin kenapa sampean nggak protes terhadap Pak dosen kita, ya, yang dari Tanah Karo. Dia coba menganalogikan dengan Danau Toba. Ya, begitu juga dengan Mas SE, coba menganalogikan dengan Subandi, Sukoco, Gus Beti. Coba. Itu kan permainan-permainan logika, tetapi sampean tidak kritik. Dan ternyata permainan logika itu tidak bisa membenarkan Tritunggal. Gitu loh. Ya, itu jawabanku, tapi apapun aku ucapkan terima kasih atas komennya yang cukup santun. Itu Mas DR ya. Tolong disertakan tempatnya di mana. NC Brebes Nyimak. Oke, terima kasih. DD Pontianak. Oke, terima kasih. YS Jakarta hadir nyimak. Oke, terima kasih. Berikutnya RD Pak dosen belajar lagi, Pak dosen itu pakai logik and rasional. Oh, ini mungkin mengingatkan Pak dosen kita. Oke, terima kasih. Jakarta ya Mas RD ini ya. Mbak Soleha kita Mbak AM Bogor, terima kasih. SG ini komen ke-9. Terima kasih. Mas SG ini mana ya? Jogja ya? Bukan ya, yang Jogja yang satunya itu ya. Gus Beti bergaya kentir bukan gaya satir. Terima kasih. Kentir itu gila ya, bahasa Jawa. Itu gila kentir itu ya. Terima kasih untuk ya, nggak tahu ada di mana gitu. Ya, itulah yang aku bilang tadi. Seseorang ketika dia masuk ke dalam dunia sosmed, dia harus bisa menerima segalanya. Jangan hanya mau menerima pujian tapi tidak mau menerima cercaan. Ya, seperti ini. Ya, nggak tahu cukup dia masuk, dia bilang kentir gitu. Ya sudah, biasa saja. Gitu. Ya. Aku kira cukup itu ya. Apa ada lagi? Ya, aku kira cukup. Oke, sekarang kita masuk ke masuk ke Paulus. Bagaimana sebetulnya posisi Paulus? Dan berkali lagi aku ulangi, aku sangat marah. Aku tidak suka kalau kalian sudah ngaji di sini dan masih membawa Paulus dalam polemik Tritunggal. Tidak, dia adalah pengikut tunggal, bukan Tritunggal. Inilah yang perlunya aku hadirkan. Jadi nanti itu 3 sosok, Rabi Topia, Paulus, dan Yesus. Nanti penutup. Mungkin ini akan terselesaikan di seri ke 14 atau 15 ya, kita lihat aja nanti. Ya. Rabi Topia sebagai pinjakan dasar bagaimana orang Yahudi menilai Tritunggal ya.
ketauhidan Paulus juga ini akan memberikan penjelasan bagaimana Paulus itu ternyata tetap berpegang terhadap tunggal, ya. Nanti kita tutup dengan Yesus. Nah, sekarang kita buktikan, ya. Kita buktikan. Nah, itu nanti judulnya tetap gini ya. Cuman serinya yang ke-13 ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba membuktikan ya. Dan kalian aku sarankan harus punya Bible, beli Bible. Kalau lagi banyak duit silakan beli di toko-toko, itu memang cukup lumayan, sekitar 350-an harganya. Kalau yang cekak-cekak duit ya beli di buku-buku second, itu biasanya antara 100-150 tergantung negonya, bahkan kadang-kadang boleh 50 ya. Jadi kalau aku nggak mungkin tuliskan semua, habis nanti ini, kecuali ada LCD bisa nampakkan semua. Jadi aku hanya tuliskan ayat dan nomornya saja ya. Nanti kau baca sendiri di kitab Bible. Pertama kita nukil 1 Korintus 8:4. 1 Korintus 8:4. Jadi aku harus memberikan sebuah keyakinan yang itu mendasar, berbasic terhadap pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Paulus ya di surat Paulus, karena Paulus menulis pendapatnya di suratnya itu, ya, di surat-surat Paulus ini ya. Setelah Injil, terus Kisah Para Rasul, itu surat-surat Paulus sudah nanti, ya, dan sangat mendominasi itu. Jadi aku tidak sekedar mengatakan, oh Paulus itu tauhid, tidak, harus didukung bukti. Pertama 1 Korintus 8:4. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Coba, tidak ada Allah lain. Dia jelaskan secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatifnya dia bilang tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Kuantitatifnya esa. Jadi kalau masih ada Bapa, ada yang lain, ada Roh Kudus, ada Yesus, itu tidak memenuhi pernyataan Paulus. Bagaimana kamu mengatakan engkau adalah satu-satunya temanku, tapi kamu punya yang lain teman? Kan tidak benar. Ya, aku ulangi. Tentang Allah makan daging. Tentang hal makan daging, persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain. Coba. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Itu. Jadi Allah itu esa. Ya. Esa. Paham di sini? Aku coba pelan-pelan ya, supaya kalian jelas. Berikutnya 1 Timotius 1:17. 1 Timotius 1:17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman. Dahulu raja, kini raja, besok juga raja. Itu namanya raja segala zaman. Allah yang kekal, yang tak nampak. Jelas toh, yang tak nampak. Jadi kalau yang bisa diindra dengan mata, tampak dengan mata, itu jelas bukan Allah. Jadi nggak usah diakal-akalin pakai, oh itu manusianya yang nampak, Allahnya nggak tampak. Jadi seperti AC/DC, ya, teori apa namanya itu, ya, itu kan memposisikan Allah seperti AC/DC, duinatur. Kapan mau dia dialahkan maka di saklarnya dicolok ke Allah. Kapan dia mau dimanusiakan, saklarnya dicolok ke manusia. Itu kan akal-akalan. Tidak ada duinatur itu. Kita sudah kupas tuntas kemarin.
Kalau 100% manusia ya dia manusia, nggak ada 100% manusia 100% Allah. Dan itu videonya sudah ada ya. Silakan cari lagi. Ya. Jadi yang namanya tampak itu jelas bukan Allah. Yesus itu bukan Allah karena dia tampak. Jangan ngomong oh itu kemanusiaannya Yesus. Lah kealahannya Yesus apa ada? Ya. Jadi jangan bermain-main di duinatur karena duinatur itu juga dogma. Kan aku sudah bilang kebohongan itu akan dijaga oleh kebohongan berikutnya. Untuk mensukseskan dogma Tritunggal maka dibutuhkan dogma duinatur. Gitu loh. Karena apa? Yesus itu hadir dalam lintasan sejarah kehidupan kita sebagai manusia. Dia bisa diindra, bisa berinteraksi secara langsung dengan kita. Dan para sahabatnya dulu yang dikenal kalau dalam kekristenan, para muridnya berinteraksi langsung dengan dia. Sebagai apa? Ya sebagai manusia. Karena memang ya manusia. Kan bodoh kali itu Ibunda Maryam kalau dia tidak tahu bahwa anaknya itu Allah. Kalau memang anaknya Allah, kan Bunda Maryam juga nggak pernah ngomong Yesus itu Allah. Karena memang anaknya itu manusia, bukan Allah gitu loh. Jadi simple kok. Simple lah, selama kita mau taat terhadap Alkitab. Kalau mau taatnya dengan dogma ya silahkan. Mau berapa kali dikasih tahu ya tetap aja tidak mau tahu. Bukan tidak tahu, tidak mau tahu. Jadi kebebalannya itu sulit diobati. Itu yang bisa mengobati ya dia sendiri. Bagaimana dia dalam pemerenungan sudah jelas dalam Ulangan 29:29 Allah itu sebatas yang Allah nyatakan saja. Dan Allah menyatakan dia esa, dia tunggal bukan tritunggal. Oke, itu tadi ada di 1 Timotius 1:17 ya. Jadi dia adalah yang esa ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diindra oleh mata ini, mata dohir ini ya, yang esa. Jadi kalau ada yang dilihat, mampu dilihat oleh mata, itu berarti dia bukan Allah gitu. Ini esa ya. Berikutnya 1 Timotius 25. 1 Timotius 25 ayatnya 1 Timotius 2 ayat 5, sorry. Ya. 1 Timotius 2 ayatnya 5. Apa katanya? Karena Allah itu esa. Esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Ya Allah ya Rob, ini sudah jelas gamblang sekali, masa sulit sih dipahami. Allah itu esa, maka esa pula yang menjadi pengutus dia, yang menjadi perantara antara kita dan Allah. Siapa dia? Yesus. Yesus itu esa. Allah itu esa. Maka kalau kamu sulit memahami kata esa tentang Allah, coba sulit nggak kamu memahami esa tentang Yesus? Coba. Begitu gamblang loh. Makanya kan ngaji kita tentang Bible ini, khususnya tentang ketahuitan Paulus, itu targetnya adalah bagaimana kebebalan otak itu harus dikikis habis supaya tunduk terhadap Alkitab, bukan tunduk terhadap maunya Tertullian. Tertullian itu sama dengan kamu, dengan aku, dengan kita. Dia bisa benar, bisa salah. Dan Tritunggal itu salah. Aku sudah ngomong sama seluruh pewerku dari Islam, dari Kristen, dari siapapun. Kalau yang aku katakan ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tinggalkan. Itu. Nah sekarang teman-teman, pernyataan Tertullian tentang Tritunggal itu sejalan enggak dengan Alkitab? Kan enggak sejalan, barat timur. Allah dibilang
Dalam Alkitab tunggal dia bilang Tritunggal. Ya. Di sini sudah jelas sekali dalam Timotius 2:5, Allahnya Esa. Ya, Esa, pengantarannya juga Esa. Itu kalau kamu sulit memahami kata Esa itu, kamu dipermainkan filsafat. Apa itu Esa? Apa itu Echad? Sudah, ikuti aja. Kan Allahnya Esa. Ini Esa, ya. Terus pengantara antara manusia, ya. Allah dan manusia itu ada yang pengantaranya, yaitu Yesus, itu Esa juga. Makanya nggak ada Yesus 1, Yesus 2, nggak ada. Yesus itu Esa. Jadi kalau kamu sulit memahami Esa karena kamu sudah dicekoki dengan filsafat tentang Esanya Allah, kamu coba memahami ini tentang Esanya Yesus. Apakah Yesus itu menjadi 3? Tetap Esa dia. Ya, Esa. Allahnya Esa, perantaranya juga Esa. Makanya kemarin aku bilang setiap nabi ada zamannya, setiap zaman ada nabinya. Esa. Pada era itu Yesus tok. Pada era yang lalu Musa tok. Berikutnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan pada era Yesus, maka Allah yang Esa pula perantaranya yang menjadi antara manusia dan Allah itu Esa. Nah, kalau kamu sulit memahami Esanya Allah, coba pahamilah Esanya Yesus. Apakah dia terus berbilang Tritunggal? Ada Yesus Tritunggal. Oke. Berapa lama, Le? Udah setengah jam. Semoga bisa selesai lah ini ya. Roma 10:12. Bagi dia satu-satunya Allah yang penuh hikmah oleh Yesus Kristus. Ya, jadi aku bilang ya, hikmah Allah itu Yesus Kristus itu. Jadi nggak ke lain. Waktu aku menjelaskan bahwa ya Amsal 8:22 itu akunya itu kan tentang hikmah. Siapa yang dimaksud hikmah? Yesus. Maka disebut hikmahnya Allah. Seperti ini. Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmah oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapa dia itu? Allah. Berapa dia itu? Satu-satunya. Satu-satunya. Masa sulit sih memahami? Satu-satunya. Sulit memahami. Ada contoh apa ya, Le? Supaya om-om ini ngerti. Satu-satunya. Ini aja ini lampu ini, Pak. Oh, ini. Aduh, nggak bisa ini. Ini aja lah, lem. Aduh, nggak bisa. Mana ya? Supaya jelas. Ini aja lah. Ini satu-satunya penghapus ini. Ya, satu-satunya penghapus. Ada penghapus Putra ada enggak? Ada penghapus Roh Kudus ada enggak? Coba. Satu-satunya. Ya. Nanti ini setara dengan apa yang dikatakan Yesus. Ini dia kuantitatif ini. Dalam kualitatif. Kuantitatif dalam kualitatif. Kalau ini kuantitatif. Ini kuantitatif dalam kualitatif. Jadi selengkap-lengkapnya lengkap sudah. Masa sih sulit memahami satu-satunya itu? Ini satu-satunya penghapus. Berarti Gus Beti punya penghapus lain enggak? Ya. Satu-satunya.
Roma 16:17. Diulangi lagi sama Paulus supaya kalian jelas. Roma 16:17. Sorry, satu-satunya tadi di sini ya. Satu-satunya yang kelompatan tadi sudah dibaca. Satu-satunya. Sekarang ini Roma 10:12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi di sini dia menggunakan satu. Ini dia kuantitatif. Ini kuantitatif kualitatif seperti aku bilang tadi. Ya. Satu. Maka kalau sulit memahami kata Esa pakai cara yang tadi bahwa Yesus juga Esa, sulit lagi kamu nggak mampu otakmu ya. Mungkin bebalnya terlalu tebal ya sehingga perlu dikurangi sedikit demi sedikit. Gunakan kata satu. Satu nggak bisa satu-satunya. Ya. Kamu pasti punya bapak jasmani, itu satu-satunya dia jadi bapak jasmani. Semoga ini bisa dapat membantu kamu untuk memahami. Satu-satunya bapak jasmanimu itu ya yang kamu anggap bapak sekarang itu satu. Ya. Oke. Sekarang Roma 16:27. Tadi 16:17. Sekarang Roma 16:27. Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmah oleh Yesus Kristus. Lihat ya, hikmah Yesus Kristus ya. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu-satu. Ya. Satu-satunya. 1 Korintus 12:6. Di mana dia? Sini ya. 1 Korintus 12:6. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Satu. Allahnya satu. Ya. Gimana? Bisa diikuti? Berikutnya ke Galatia 3:20. Galatia 3:20. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah, dengarkan, sedangkan Allah adalah satu. Gimana? Ya. Aku lengkapi Efesus 4:6. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Satu Allah. Satu Allah. Coba kita pelajari. Di sini menggunakan diksi Esa.
di sini esa, di sini esa, di sini satu, di sini satu-satunya, di sini satu-satunya, di sini satu, satu, satu. Di mana Paulus mengatakan Allah itu Tritunggal? Silahkan tunjukkan ayatnya. Oh, esa Pak, esa itu ehad Pak, ehad itu bukan yahid Pak, ehad itu satu kesatuan Pak. Itu kan cangkemmu. Coba tanya kepada tabir rupiah. Tanya kepada Rabi Topia, apakah Yahudi memahami ehad itu kesatuan atau satu? Sudah adzan. Waduh. Harus aku percepat ini karena aku tugas adzan ini ya. Aku tugas adzan, aku percepat ya. Kalau kamu sulit memahami esa ya, maka tarik. Ini sulit kamu pahami, esa ini kamu sulit. Otakmu nggak nyanggup. Ini aku yang kurang cepat ini, karena takut kalau aku cepat-cepat kalian nggak bisa memahami. Aku perlambat sudah masuk asar. Jadi sekarang aku percepat ya, nggak masalah ya. Terlalu sulit esa, maka kamu masuk ke sini, ke satu sini, ke satu sini. Bisa sini, bisa sini, bisa sini. Terlalu sulit satu, kamu bisa masuk ke sini. Satu-satunya. Ya. Jadi, apa yang telah aku paparkan sudah jelas semua. Paulus tidak mengenal Tritunggal, dia adalah pahamnya ketauhidan. Untuk itu aku ingatkan lagi untuk teman-temanku, khususnya yang Islam, ya, jangan lagi membawa Paulus ke dalam problematika perdebatan tentang Tritunggal. Tidak, Paulus tidak kenal Tritunggal. Ya, Paulus itu tauhid dan sudah buktikan segini banyak. Sehingga besok aku tinggal menjelaskan besok 1 Korintus 8:6. 1 Korintus 8:6. Karena ini harus aku jelaskan secara khusus. Ya. 1 Korintus 8:6 ini besok ya. Besok. Oke, ini dulu ya. Jelas ya? Paulus bertauhid. Buru-buru ini ya. Oke. Matur nuwun untuk saudaraku semuanya. Yo. Semoga kalian selalu dalam berkat rahmat Allah ingkang Maha Agung dengan rezeki yang barokah dan semoga sehat selalu. Begitu juga untuk semuanya, sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Untuk teman-teman Kristenku silahkan ya, kalau Anda suka like, Anda tidak suka dislike dan silahkan tinggalkan. Begitu juga kalau kata-kataku selaras dengan Alkitab maka ikuti, kalau tidak tinggalkan juga, tidak ada masalah ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nembah nuwun sangat. Gitu kok orang Jawa bilang ya. Itu sepaham dengan alhamdulillah. Oke, matur nuwun.